Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul gitu ya, walaupun secara virtual gitu. Tapi kita semoga tidak menurunkan semangat kita nih untuk bisa apa ya, untuk bisa sharing-sharing gitu ya di sesi kali ini. Nah, sebelumnya terima kasih terlebih dahulu nih sudah mau gabung nih di acara konselor karir gitu ya. Perkenalkan dulu, saya ini Srina Rizkia di sini selaku moderator gitu ya, yang akan memandu jalannya acara. Baik, di sini juga sudah ada narasumber kita, ada Teh Dila gitu ya. Kita biasa manggilnya Teh Dila ya. Nah, kita mau bahas apa sih kali ini gitu ya, sesuai dengan temanya ada di publikasi gitu ya, yaitu From Mental Block to Confident You, perjalanan menaklukkan mental block untuk meningkatkan self confidence di bidang yang baru gitu. Nah, mungkin biar nggak penasaran gitu ya, kita masuk aja langsung gitu ya. Kita diskusi-diskusi sama Teh Dila. Nanti buat temen-temen yang penasaran gitu ya, nanti boleh tanya langsung atau mungkin boleh ketikin di kolom chatnya gitu. Nah, Teh Dila gimana nih kabarnya hari ini? Halo nih Srina, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kabar aku baik. Oke, Teh Dila sebelumnya terima kasih Sehat. sudah mau sharing gitu di konselor karir, mau malam-malam gini gitu ya, mau sharing sama kita. Ini kan suatu apa ya, kesempatan yang jarang banget gitu kan ya didapetin di Eh, mana gitu kan ya. enggak, justru aku yang makasih banyak ya karena sudah percaya untuk aku bawain sharing session ini buat konselor karir. Makasih ya. Kasih banyak udah kasih kesempatan buat aku. Iya, sama-sama Teh Dila. Oke, nah Teh, eh, Mm-mm. nah, ini kalau teman-teman mungkin udah apa baca sekilas di Instagram konselor karir ya, tapi kita Oke. kita coba apa ya, kita coba sampein lagi Teh Dila ini kan sebelumnya nih latar belakangnya sebagai dokter ya Teh Dila ya, dan Tuh. cukup lama kayak gitu ya, Mm. sekitar 5,5 tahun ada kali ya Teh ya. Iya, ya sekitar 5,5 tahun lah. Ya. Terus akhirnya kan break ya, ada break Mm-mm. tahun itu ya Teh ya. Boleh nggak sih diceritakan dulu gimana sih akhirnya sampai jadi banker, terus akhirnya memutuskan untuk break 8 tahun itu kenapa kayak gitu? Oke, perkenalkan dulu ya sebelumnya teman-teman. Nama aku Fadila Fitri Anissa, tapi biasa dipanggil Dila. Nah, aku itu dulu tahun 2006 kuliah di D3 Unpad jurusan akuntansi. Nah, karena jurusannya akuntansi, ekonomi kan, jadi dulu aku mikirnya, oh aku pengen jadi pegawai bank nih. Sampai akhirnya ya udah pas lulus kuliah, aku ngelamar-ngelamar ke beberapa bank, sampai akhirnya aku keterima di, pertama aku pernah kerja di Bank Permata sebagai frontliner, terus aku kerja lagi di BNI sebagai frontliner juga. Habis itu em, setelah 6 bulan menikah, aku menikah di tahun 2016. 6 bulan setelah menikah, aku dan suami punya kesepakatan untuk udah deh, aku kayaknya resign aja, fokus dulu ke rumah tangga kita nih, untuk membangun rumah tangga gitu nih ceritanya. Mhm. Oke, Gitu. karena tadi ya mau fokus dalam berumah tangga gitu Mm-mm. Teh ya. Mm-mm. Terus kan untuk resign dan break gitu ya Teh ya dalam bidang. Tuh. Oke, siap-siap. Terus apa sih Teh yang akhirnya membuat tadi kan ada kata break berarti kan mulai lagi kan 8 tahun kemudian memulai lagi. Terus apa sih Mm. yang membuat Teh Dila tuh pengen muncul lagi nih gitu ya. Pengen apa ya? Pengen merasa mungkin ada sesuatu yang Teh Dila hasilkan gitu. Hasilkan di sini kan maksudnya adalah suatu hal yang kayak mungkin karya atau apa gitu. Apa Mm. Teh Dila tuh pengen Mm. lagi sih kayak gitu. Nah, itu tuh berawal dari saat aku resign, aku tuh kan
sebenarnya aku enjoy banget nih kerja di Mm-mm. dan teman-teman aku enjoy banget kerja di bank ya. Aku suka setiap hari aku ketemu orang, ngobrol sama orang gitu kan. Itu tuh kayak semacam terapi dan cas energi buat aku gitu. Mm-mm. Makanya saat aku memutuskan untuk resign, ya awalnya aku mikir sih, wah enak nih aku nggak bakalan capek lagi. Tapi ternyata aku lumayan ada shocknya juga gitu. Aku lumayan jenuh. Cuman saat itu aku masih apa sih namanya mencoba menggali-gali aku ngapain ya gitu selama resign ini. Aku mulai dari mempelajari hal yang aku suka dulu nih. Aku suka make up kan dulu ya karena basically aku di frontliner. Oh, aku suka make up nih. Aku kepikiran untuk belajar make up deh jadi mua gitu kan. Terus habis itu aku coba lagi belajar fashion design, belajar jahit, belajar basic fotografi. Pokoknya aku melakukan sesuatu yang menarik minat aku yang itu sesuatu hal yang baru tapi aku suka karena otak aku tuh kayak gak bisa diem gitu nih kayak Mm-mm. harus gitu kan mikir gitu gitu nih sampai em, suatu waktu aku juga kan ikutan ini ya nis ikut aktif di organisasi istri-istri kantor suami tuh di situ dari situ aku ngeliat wah, istri-istrinya nih pada produktif banget. Walaupun mereka tuh IRT juga, tapi mereka pada produktif, mereka pada kreatif. Di mana di sana juga aku mulai mengenal yang namanya Canva, yang namanya editing video, kayak gitu, yang namanya nge-arrange acara, kayak gitu kan. Ada webinar-webinar. Aku juga kayak merasa aku kayaknya harus ini deh. Aku pengen produktif lagi nih. Aku pengen berkarya lagi gitu kan jangan sampai aku nggak mau stuck di situ aja gitu gitu sih awal mulanya aku pengen jadi apa ya sesuatu lagi tapi memang nggak diperbankan lagi ya karena juga terkena umur juga kan ya kayak aku sekarang udah mau 37 Nggak udah kelihatan mau ya. 37 udah mau 37 dan aku kayak kayaknya aku nggak di bank lagi deh dan aku tertarik juga sekarang kan lagi ini ya lagi hype dunia media sosial. Terus juga Mm-mm. sekarang sudah mulai beralih ke dunia digital gitu kan teman-teman. Jadi aku tuh merasa aku harus berkembang gitu. Aku harus apa namanya melakukan sesuatu yang memang sesuai pada zamannya ini gitu. Makanya aku pengen ke media sosial gitu. Oke, jadi ya itu kan nggak mudah ya Teh ya. Kayak misalkan Hmm, kan betul-betul. akhirnya ke media sosial kayak gitu ya. Gitu ya ada Ah, lagi. Oh, Masya Allah. Nah, Masya eh, Allah. kan sebenarnya ya Teh ya. Kan kita lihat ya kayak zaman sekarang lagi apa sih atau lagi dibutuhinnya apa kayak gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Teh Dila tuh akhirnya yakin, oh yang dibutuhin ini tuh emang aku juga pas gitu sama 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 potensinya aku, sama tempatnya aku, sama minatnya aku kayak gitu kan kadang-kadang kayak Hmm. mungkin apa kayak misalnya sekarang nih IT dibutuhinnya, tapi kan belum tentu gitu kita pas. Nah, Teh Dila ketika ngelihat kayak sosial media sekarang kayaknya banyak yang butuhin deh. Terus ternyata aku juga minat di sana dan kayak seberapa yakin gitu Teh ketika akhirnya mau terjun di situ. Hmm. Aku yakin banget sih. Kenapa aku bisa yakin banget? Karena aku itu waktu masuk ke organisasi istri-istri itu ya, aku kan mulai mengenal Canva tuh yang tadinya aku buta, aku nggak tahu banget Canva. Aku nggak ngerti bikin flyer tuh kayak gimana sih, kok mereka pada pinter banget deh kayaknya bikin flyer. Setiap ada acara, kok kayaknya mereka pinter banget deh bikin dokumentasi berupa video gitu ya. Kok aku penasaran, aku mulai apa namanya, aku memperhatikan dulu nih sambil aku belajar-belajar penasaran. Akhirnya aku pernah, karena aku kan juga pengurus ya, aku akhirnya ikut andil kan dalam setiap ada acara. Aku mulai ikut-ikut belajar editing-editing di Canva tuh untuk bikin flyer. Dari situ aku, oh ternyata aku suka nih. Terus aku juga suka edit-edit video, bikin konten kayak gitu. Kayaknya ini emang dunia aku deh. Ditambah aku sebenarnya dulu mikir aku tuh introvert nih. Tapi ternyata setelah cek tes psikologi ternyata aku tuh ekstrovert jadi memang aku seneng aja gitu untuk sharing ke orang-orang gitu tentang hal apa misalnya insight apa yang aku punya atau misalnya aku pergi makan kemana aku sharing ke orang ini loh ada tempat yang enak buat makan buat nongkrong kayak gitu terus juga ke trigger waktu aku pulang umroh tuh Nis
Waktu aku pulang umroh, aku itu tadinya tuh nggak pengen sharing sebenarnya ya. Aku pergi umroh, aku sebenarnya nggak pengen kontenin. Tapi tuh waktu aku umroh, aku dapat teman sekamar. Dia bilang gini, aku tuh kalau misalnya berangkat, dia kan udah beberapa kali, subhanallahnya udah berangkat umroh beberapa kali. Terus dia bilang, setiap aku berangkat umroh, aku tuh pasti bikin status katanya di Instagram Story. Aku tuh pasti bikin postingan di media sosial aku. Kenapa? Karena aku pengen ngemotivasi orang lain. Siapa tahu orang lain tuh dengan lihat postingan aku jadi tergerak untuk berangkat umroh katanya. Kalau mereka berangkat umroh kan aku dapat pahala juga. Dia bilang gitu kan. Terus dari situ aku mulai, oh iya ya, kenapa aku nggak ini aja juga yang nggak bikin konten juga. Akhirnya aku pas pulang umroh itu setelah beberapa lama aku bikin konten, tapi di TikTok. Di Instagram bikin sih di Instagram Story, cuman nggak banyak, sedikit. Aku bikin di TikTok. Kenapa di TikTok? Karena aku merasa itu safe space aku. Jadi aku banyak bikinnya di TikTok. Aku juga berpikir untuk, oh iya, aku mau kasih motivasi ke orang lain. Aku juga pengen kayak menyimpan memori gitu loh, Nis. Ya kan, biar aku nanti saat aku kangen, aku bisa lihat lagi. Walaupun ada di galeri, tapi kan kalau galeri takutnya terhapus atau apa gitu ya. Nah, dari situlah aku mulai kayak, oh iya, aku suka nih dunia ini gitu. Aku juga mulai kayak, kayaknya aku harus seriusin ini deh. Dan aku mikir, ya dunia medsos tuh tidak gampang. Kita tuh nggak bisa asal bikin konten. Aku merasa aku harus tahu ilmunya tuh kayak gimana sih. Kayak gitu, Nis. Itu Iya, sih yang melatar belakangi. iya, iya, iya. Mungkin itu kalau kalau yang kalau aku tangkep ya, teman-teman nanti Hmm. bisa nanti Teh Dila bisa apa kasih ke kita gitu ya link apa akunnya Instagram dan TikToknya apa biar bisa teman-teman Boleh, tengok-tengok. boleh. Nah, yang kerasa adalah mungkin ketika Teh Dila mempelajari itu gitu ya dunia permedsosan gitu perkontenan, Teh Dela tuh kayak apa ya lebih mudah menangkapnya gitu ya Teh ya terus hasilnya Hmm. juga ternyata bagus kayak gitu ya yang aku lihat kayak Amin, Dela kan alhamdulillah. cerita Teh Dela tuh sempet kayak eh, waktu apa buat postingan tentang perjalanannya Teh Dila itu kalau Teh Dila itu kan mulai aktif di apa Persatuan Istri tempat kerjanya suami itu waktu Ya, 2021 ya Teh ya ya, 2021. tapi 2021 udah mulai aktif gitu kan. Terus akhirnya Ah, itu mau ngulik-ngulik Canva, konten dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dibilang kayaknya sebelum 2021 aku juga udah mulai nyentuh Instagram tuh, Teh. hmm. Tapi karena Teh Dila itu mungkin potensinya di situ gitu kan ya, Teteh ngerasa minatnya di situ, terus juga didukung sama Teteh belajar gitu, sekolah ikut sekolah juga gitu ya. Nanti boleh diceritain sekolahnya ya Teh ya. Nah, Iya, eh ternyata ya hasilnya ya lebih bagus teman-teman bisa bisa lihat gitu nanti konten-konten alhamdulillah. kayak Enggak, gitu aku masih belajar juga kok teman-teman, serius. gitu nah teh kan ini bukan suatu hal yang apa ya yang mudah ya dari yang teh Dila sebelumnya latar belakang pendidikannya apa terus kerjanya apa terus sekarang aktivitasnya juga berbeda memulai dunia yang baru itu sebelumnya ada nggak sih kayak mental block gitu teh sesuai dengan temanya kita ya ada mental block nggak sih kayak kepikiran duh nanti orang kalau lihat konten gue gimana nih nanti kalau misalkan aku dibilang ini dibilang itu gimana nih kayak gitu loh teh ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu. Ada banget, ada banget. Pasti teman-teman di sini pada kayak aku nggak sih, sama nggak sih, ada yang punya mental block juga nggak sih untuk upload konten di media sosial kalian? Aku pengen tahu deh, aku penasaran ya. Sambil aku cerita ya. Aku juga punya mental block saat itu. Aku itu, teman-teman, Denis Rina percaya gak? Aku punya Instagram dari tahun berapa ya? Aku lupa. Mungkin ya sebelum aku nikah juga, sebelum tahun 2016 aku udah punya. Aku suka bikin postingan. Tapi entah kenapa aku punya trauma sih. Aku punya trauma sampai akhirnya eh, postingan di feed Instagram itu sama aku di archive semuanya. Diarsipin, dan aku cuma berani bikin postingan di Instagram Story. Cuman karena memang aku suka dunia kreatif kayaknya ya.
Aku Mm. tetap sih suka bikin ya kadang-kadang postingan gitu ya. Aku bikin TikTok, ada TikTok lama aku, terus aku bikin Instagram juga buat kucing-kucing aku. Walaupun saat itu aku ada pikiran kayak trauma itu bikin aku jadi, aduh, kalau misalnya aku posting, bikin konten di feed kayak, aduh, orang bakalan nyinyirin aku gak ya? Di kepala aku kan gitu ya. Mm. Orang nanti bakalan bilang, ih apaan sih si Dila song artis banget gitu kan? Atau Mm. mungkin kayak apaan sih si Dila udah umur segini masih aja narsis gitu, masih aja bikin-bikin konten kayak anak muda aja kayak gitu tuh ada banget nih. Tapi emang Tuh, kelihatan masih muda. enggak mungkin ini karena di video ya. Betul, ada banget berarti teman-teman juga ya sama ya mana sih? Nah, tadi ada tuh Kak Sela juga. Oke, Tede sama banget aku punya mental block. Sama aku juga aku lagi ngalamin nih Kak Sela mau mulai tapi banyak takutnya ya 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 I feel you I feel you. Aku juga kayak gini banget sama sebelum ini aku kayak gini. Aku baru mulai konten itu berani. Nisrina tahu sendiri kan kapan ya? Aku pertama kali bikin konten berani di feed Instagram aku itu baru bulan kemarin mungkin ya, apa 2 bulan lalu gitu. Iya, 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 iya. Aku Hmm. sempet sih tengok-tengok Instagramnya Teh Dila. Kan aku satu komunitas ya sama Teh Dila di Mm-mm. komunitas lain lah ya, bukan di Iya, konselor. Nah, Teh Dila kan ya sama ya sama aku di divisi konten kreator gitu. Nah, aku sempet kan kepo-kepo Teh Dila. Kok Teh Dila kenapa ya ini Instagramnya nol ininya feednya postingannya. Tapi pas ngepost di eh, apa komunitas di Instagram komunitas, kok bagus banget ya ininya kontennya ya kayak gitu. Dan yang sebelumnya kan sempet ya aku ketemu ya teman-teman sama Teh Dila iya. bilang nggak pede nampilin wajah. Terus ada Mm-mm. mau apa coba? Ih, Tadila cantik, apa yang gak pede? Gitu, Ya Allah. sampai kayak gitu. Tadila cantik, ngomongnya juga Iya. oh gitu. Pada saat aku pertama kali ketemu, makanya Tadila bilang kan, aku introvert. Kayaknya waktu pertama kali aku ketemu, kayaknya langsung bisa apa melebur gitu deh. Aku bisa nyambung gitu, gampang nyambung. Kayak. Terus makanya pas Tadila bilang nggak pede, terus aku mikir gini ya, mungkin standarnya aku adalah oh orang cantik bisa pede gitu kali ya. Padahal kan sebenarnya ada hal-hal di luar itu ya yang faktor-faktor Mm. lain bikin akhirnya ngerasa kayaknya aku belum siap kayak gitu kan gitu ya Teh coba boleh diceritain dong Teh kenapa dari yang tadinya sekitar 2 bulan lalu kali ya Teh Dila Mm-mm. bilang gitu ke aku sama ke teman-teman yang lain terus akhirnya berani nampilin wajah kayak gitu ya baik video ataupun bentuk karosel gitu itu gimana sih Teh prosesnya. Prosesnya, tapi aku mau highlight dulu ya, Nis ya. Highlight dulu nih. Menurut aku, semua cewek itu cantik nih, Iya. seriusan. Oke. Tapi, tapi Mungkin yang membedakan adalah ya. kalau kamu cantik misalnya ya, tapi kamu misalnya nggak pede, aura kamu misalnya yang keluar tuh kayak kamunya muram gitu ya, nggak ceria, nggak senyum, kamu emang nggak akan jadi menarik. Tapi kalau misalnya kamu aura positifnya tuh keluar, kamu ramah gitu kan, kamu murah senyum, kamu positive thinking, pasti kamu tuh akan terlihat menarik banget, seriusan, Ya, siapa seriusan. siapa di sini yang waktu Teh Dila bilang kalau misalkan kamu murah senyum, auranya positif, terus pada senyum nih. Ada nggak ya kayak gitu? Tuh kan, kan, kan. Tadi waktu Teh Iya, Dila, aku juga kayak wah, langsung Masya Allah. ketawa. Iya, Aku ketawa-ketawa. kan bener kan? Tapi seriusan nih, ini trik Iya, yang aku pelajarin juga waktu aku jadi bankers nih. Makanya kenapa kita tuh harus ramah gitu kan dan harus tulus gitu loh. Kita senyumnya harus tulus karena kelihatan kan orang yang senyumnya nggak tulus sama yang tulus ya. Makanya kita kayak harus membangun apa ya, membangun energi positif itu dari dalam diri kita gitu. Jadi biar kepancar keluar gitu nih. Oke, intermezzo bukannya fisik doang ya, tapi buat bener semuanya. Yes, lagi dari dalam ya. iya. Oke. Heeh. Terus tadi maaf gimana? Oh gimana sampai akhirnya aku berani posting. Iya, iya. Aku Yes, sendiri lupa teman-teman. Maaf ya. Ya gimana? nggak apa-apa. Sampai Pastinya. akhirnya aku berani posting. Ya Oke, sih. oke. Ah, ini tuh diawali waktu posting sebenarnya diawalinnya dari aku ikutan kelas. Aku ikutan kelas sosial media spesialis, teman-teman. Mm-mm. Sebenarnya
bukan untuk bikin konten sih, si kelasnya tuh lebih ke untuk memperdalam tentang sosial media gitu ya. Cara kita apa bersosial media itu ternyata memang ada ilmunya gitu kan. Kenapa juga coba aku tuh tiba-tiba tertarik untuk sekolah sosial media padahal udah umur segini juga gitu. Itu tuh karena aku termotivasi sama temen aku, sama sahabat aku. Dia ada di sini. Sama sahabat aku termotivasi banget sama dia. Umur dia itu memang lebih muda dari aku, tapi ya beda sedikit lah ya, cuma beda 3 tahun. Dia ngambil sekolah S2. Dia tiba-tiba bilang, dia cerita kalau dia ngambil sekolah S2, dapat beasiswa pula. Dan yang paling menarik adalah dia ngambil jurusan yang beda sama jurusan dia waktu S1. Beda sama apa sih namanya? Waktu dia kerja kan sesuai jurusannya ya. Nah, pas dia ambil ini tuh beda. Terus aku melihat, wow, aku termotivasi gitu dengan semangatnya untuk meraih mimpinya itu. Aku termotivasi. Makanya dari situ aku mulai kayak, oke, aku juga harus bergerak, aku juga harus maju, harus bertumbuh, tapi ya sesuai dengan passion dan minat aku ya. Nah, makanya ini aku kayak memutuskan lah untuk sekolah sosial media spesialis ini. Tapi lagi-lagi ya, saat mulai sekolah sosial media spesialis ini sebenarnya aku belum pede juga untuk bikin konten ngeliatin muka aku ngomong depan kamera itu belum pede. Sama sekali belum pede. Aku bikin sih konten ya, konten untuk restart, tapi bukan di Instagram aku, ada di second account aku, second account Instagram aku. Walaupun tadi yang aku bilang kalau di TikTok, aku bikin konten ya ada kelihatan muka aku, ada suara aku, voice over aku. Karena aku merasa di situ safe space aku gitu kan, temen aku sedikit soalnya di situ. Nah, udah mulai dari situ. Nah, suatu hari entah kenapa ya, aku selalu percaya sih gak ada yang kebetulan nih di dunia ini. Kayak semesta tuh mungkin Allah tahu gitu ya apa yang aku butuhin. Tiba-tiba aku lihat iklan iklan kelas hipnoterapi untuk mengatasi mental block sebagai konten kreator. Hmm, aku penasaran kan. Jadi aku ikutan tuh teman-teman. Aku ikutan ya iseng aja sih tadinya pengen tahu kayak gimana dan ternyata it works itu mengubah pola pikir aku juga ikut kelas itu tuh karena di sana kan ada sharing sessionnya juga ya, ada tanya jawab, aku konsultasi gitu kan. Di situ ya memang dibilang sih aku memang punya trauma dan harus pulihin dulu trauma aku untuk biar akunya tuh nggak ngeblok diri aku gitu loh, mental aku tuh jadi biar sehat lagi gitu. Walaupun saat itu ya aku masih bingung juga gimana caranya nyembuhin trauma aku. Emang aku masih trauma ya, aku nggak sadar itu kan. Terus aku juga sempat sempat termotivasi, terharu waktu itu ada sesi relaksasi. Waktu relaksasi kita semacam kayak meditasi gitu ya, dikasih afirmasi dan di ujung atau enggak hipnoterapisnya bilang apa? Coba bayangin diri kamu 5 tahun ke depan, katanya tuh. Diri kamu 5 tahun ke depan itu jadi, waktu itu karena konten kreator ya. Jadi konten kreator yang udah sukses banget dan ketemu sama aku dikarenakan kamu berani untuk posting konten pertama kamu hari ini setelah beres sesi hipnoterapi ini, katanya gitu. Wah, itu aku makin termotivasi kan ya. Tapi itu masih belum cukup juga sih untuk bikin aku apa namanya untuk bikin aku pede gitu. Karena mungkin itu tadi aku belum menyembuhkan luka aku gitu ya. Nah, tiba-tiba lagi, tiba-tiba lagi temen aku tiba-tiba ngajakin terapi, terapi ke terapi holistik gitu ya. Sebenarnya dia tuh mau ngajakin aku untuk terapi kehamilan ya. Karena aku udah 9 tahun nikah, aku belum hamil-hamil juga. Dia tuh kayak worry mungkinnya kayak, ayo terapi gitu. Waktu ketemu sama dia, aku cerita waktu itu aku memang lagi mengalami apa ya, semacam guncangan psikologi lah ya, yang bikin aku juga memang ya ada luka gitu. Dari situ aku meditasi, aku ikut meditasi, aku menenangkan pikiran, membuang semua pikiran-pikiran jelek aku. Terus aku di terapi juga, di terapi sama terapisnya tuh sambil dia tanya gimana kehidupan aku. Akhirnya aku dikasih eh, wejangan-wejangan lah sama dia ya intinya. Intinya yaitu kita itu kalau punya luka memang harus
disembuhin, jangan digenggam, jangan juga kita nyakitin orang lain juga untuk menimbulkan luka baru ke orang lain. Kalau luka kita udah sembuh dan kita sudah happy dengan diri kita sendiri, kita bisa kok pede gitu kan. Pokoknya, nah aku tuh ya pulang dari situ tiba-tiba kebus aja gitu rasa pede aku tuh. Mungkin karena aku merasa sudah disembuhkan dan tenang hari itu, aku ngerasa kebus untuk bikin konten pertama Gerakan Keluarga Tangguh. Waktu itu aku belum kepikiran sebenarnya ya. Aku kan memang sama Nisrina itu tim sosmed ya. Tapi kita tuh belum nggak yang merencanakan mau bikin konten apa gitu. Aku tiba-tiba aja random, oh kayaknya aku pengen bikin konten ngomong di depan kamera deh. Aku mau challenge diri aku. Kenapa? Aku juga inget sama ada kreator TikTok namanya Oh Hey Tiara. Dia itu juga mulai personal branding itu baru kok tahun-tahun kemarin lah ya. Tapi dia selalu kasih tahu, "Lo, kamu tuh harus berani ngomong depan kamera, harus walaupun terlihat awkward pada awalnya, nanti juga bakal kebiasa," dia bilang gitu. Oke, aku nge-challenge diri aku tuh untuk ngomong depan kamera, walaupun harus take video berkali-kali gitu ya. Tapi aku lakuin. Sampai akhirnya itu video jadi, teman-teman. Percaya nggak? Aku tuh tetap masih ada kayak, aduh, posting nggak ya, posting nggak ya? Kayak, aduh, takut tapi ntar orang nganggap aku apa ya, ntar orang ngomong apa ya? Itu masih ada pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Terus aku inget lagi kata-kata dari hipnoterapis aku waktu aku ikut kelas apa coba? Setiap ada omongan-omongan negatif di kepala kamu kayak, ih Dila, lu ngapain sih bikin-bikin konten song artis atau enggak, ih Dila ngapain sih lu udah umur segini juga kayak anak muda aja kayak gitu ya atau enggak ih malu tahu ntar gimana kalau nggak ada yang nge-like ntar gimana kalau nggak ada yang ngeliat itu tuh ada di pikiran aku tuh apa coba yang aku lakuin aku ledekin dong kata-kata itu aku bilang ih biarin aja aku masih muda juga kok atau enggak biarin aja gimana aku gitu seriusan dan itu works banget beneran akhirnya aku upload itu konten seriusan Menarik, menarik, gitu menarik. teman-teman. Meledek kata-kata yang muncul Iya, padahal dari pikiran kita sendiri ya. iya, kita ledek sendiri gitu. Seru-seru. Wah, menarik teh itu tips-tipsnya ya. Kita dapat dari Teh Dila. Itu Nah, cobain deh teman-teman. Setiap ada kata-kata eh negatif yang masuk nih ke pikiran teman-teman itu kan berasal dari diri kita juga ya sebenarnya kata-kata itu. Itu cuma ketakutan kita aja. Coba deh teman-teman ledekin kayak apa sih lu ledek-ledek gue? Enggak, gue mau tumbuh, gue mau berani. Enggak apa-apa kok aku upload konten. Kenapa emang aku cantik gitu aja, pede aja sendirilah pokoknya kayak gitu. oke. Menarik, menarik, menarik ya. Oke, Teh. Terus akhirnya kan Teh Dila tuh muncul tuh kan. Wah, aku punya Mm-mm. untuk bikin apa konten gitu yang nampilin muka aku gitu. Nah, akhirnya ketika itu apa ya konten pertama muncul gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak hanya dalam dunia perkontenan ya, ataupun Mm. dalam nah ketika teman-teman tuh takut untuk maju, terus akhirnya kayak Teh Dila gitu berani untuk mendobrak itu, kayak gitu menaklukkan mental block yang Teh Dila punya. Apa yang Teh Dila rasakan ketika udah berhasil tuh ya tadi langkah pertama tuh munculin konten pertama yang mana Teh Dila muncul gitu wajahnya kayak gitu. Aku happy happy sih awal pertama yang aku rasakan itu aku happy nih ternyata aku bisa juga gitu kan aku lebih lebih percaya diri lah ya dan aku jadinya lebih berani bikin konten lagi aku ngomong di depan video di depan kamera aku juga mau bikin konten karosel misalnya bikin kayak storytelling insight-insight yang aku dapat lah di kehidupan aku dari pengalaman-pengalaman aku kayak gitu nih aku lebih jadi lebih bisa luwes gitu aku juga mulai berani menunjukkan karya aku loh ke publik ini loh si Dila tuh sekarang tuh lagi bikin ini dia tuh bikin konten ini misalnya aku bisa loh editing video editing foto kayak gini kayak gitu terus aku juga merasa kayak aku tuh kayak jadi pribadi yang beda gitu kayak merasa punya identitas baru yang lebih utuh gitu nih teman-teman kayak gitu. Ya, ya, ya. Emang yang Cobain deh teman-teman. gitu ya. Nanti langkah kedua seterusnya tuh mungkin bisa lebih apa ya? Bisa lebih sebenarnya dibilang mudah nggak juga ya. Tapi seenggaknya kan Enggak mudah. ya kan nggak mudah kan langkah kedua ketiga. Mm-mm. Tapi seenggaknya di langkah pertama kita udah berhasil dobrak itu gitu kan ya. Iya, iya, dobrak aja dulu.
berani mulai dulu. Aku tuh memang kayaknya aku memang tipe orang yang suka mendobrak rasa takut aku. Aku suka men-challenge diri aku. Kayak aku ikut organisasi, aku sebenarnya tuh nggak suka ikut organisasi. Kayak menurut aku ribet gitu. Aku dari zaman sekolah aku nggak suka ikut organisasi, seriusan. Tapi waktu ada di kantor suami dan memang yang mau nggak mau aku harus gabung, tiba-tiba aku kayak ke-challenge untuk ikutan jadi pengurus, teman-teman. Padahal aku sama sekali nggak ada basic ke pengurus apa organisasi gitu. Tapi aku nge-challenge diri aku. Itu sih yang bikin aku alhamdulillah em, bisa ya sedikit ada perubahan, berani untuk mulai aja dulu lah walaupun belum sempurna teman-teman. Gak Hmm. apa-apa, mulai aja dulu walaupun belum sempurna, walaupun misalnya nih teman-teman mau bikin video, misalnya mau bikin konten video, teman-teman misalnya belum bisa editing yang oke, misal gak apa-apa, mulai aja dulu, pede aja dulu. Yang penting kan isinya, yang penting teman-teman bisa nyebarin manfaat buat orang lain gitu. Terus eh, gini, jangan ngebandingin diri kita sama orang lain. Maksudnya gini, jangan bandingin misalnya nih kita kita baru bikin konten atau kita bikin konten tapi misalnya viewsnya cuman 100 misalnya. Sedangkan orang lain atau teman kita viewsnya banyak, likesnya banyak. Jangan teman-teman, jangan bandingin kayak gitu. Mending bandingin tuh diri kita yang sebelumnya, yang tadinya nggak berani bikin konten. Terus sekarang akhirnya berani bikin konten, nah bandinginlah sama diri kita yang sekarang. Ternyata diri kita hebat, teman-teman. Teman-teman udah mulai berani apa, nge-upload satu konten aja nih, itu udah keren banget, teman-teman. Udah 100 langkah lebih maju kalau menurut aku. Itu kemajuan banget. Dan views 100 itu, kalau misalnya kita andaikan nih, kita berdiri di atas panggung, terus in real life gitu ya, ada 100 orang yang nonton kita. Itu tuh banyak banget loh, teman-teman. Seriusan. Iya kan? Iya, iya, Banyak iya. banget itu. Iya. Dan yang paling penting, bangun support system nih dan teman-teman. Bangun support system kamu. Bisa misalnya berupa kamu ikut kelas kayak aku atau ikut komunitas yang memang suportif gitu ya untuk kemajuan diri kamu. Bangun support system dari sahabat-sahabat kamu yang suportif, dari keluarga kamu, kayak gitu. Abaikan, pasti ada orang-orang yang suka ngeluarin judgement gitu ya, yang negatif, yang nyinyir. Abaikan aja orang-orang kayak gitu, nggak usah didengar. Kalau kamu ngedengar terus orang kayak gitu, kamu nggak akan maju-maju gitu. Iya, iya, betul, betul banget setuju, setuju sama Dila. Kadang-kadang kita tuh sering banget nggak sih apa kayak dengerin kata-kata orang gitu, atau Hmm. mungkin sebenarnya nggak ngomong apa-apa, tapi kita udah punya pikiran macam-macam, Negatif dulu ya. bandingin diri kita sama orang lain, akhirnya nggak maju-maju. Bahkan di pertengahan jalan pun kita masih suka kayak, kok dia bisa ya bikin konten kayak gitu, kok gue nggak bisa ya, gue pengen dong bikin konten kayak gitu juga, kayak gitu. Padahal sebenarnya setiap orang juga mungkin punya ciri khas kontennya masing-masing gitu kali ya Teh ya. Betul, betul. Sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Aku Hmm. pun untuk bisa ada di sini nih, jujur, aku nervous juga beberapa hari lalu kan aku bilang sama Nisrina ya. Aduh Nis, aku nervous. Waktu Nisrina sama Tika upload flyer, aku juga aduh, ini aku mau repost tapi aku kok takut gitu ya, deg-degan serius. Aku Jadi aduh, aku bilang ke suami aku, bilang juga sama sahabat-sahabat aku gimana ini gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ya kan, mereka support sistem aku, mereka nge-support aku, ayo nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, pede aja, coba aja gitu. Jadi alhamdulillah ya aku ada di sini sekarang. Alhamdulillah. Ada perasaan gini nggak sih Teh? Aku pengen orang tuh menyaksikan aku, support aku, tapi aku juga malu, nggak pengen orang lihat, bahkan sekedar publikasinya juga nggak usah lihat deh, kayak gitu nggak sih Teh? Jadi kayak ada Ada dua ya. hal gitu, dua perasaan kayak gitu di diri sendiri gitu. Ada banget. Itu aku kayak gitu juga sama. Di satu sisi aku pengen orang tuh ngelihat, oh aku tuh bertumbuh, aku disupport gitu kan. Tapi di sisi lain kayak aku malu gitu kan. Aku gak mau orang lain tuh tahu gitu kan. Itu Iya, aku kayak iya. gitu banget. Tapi itu kayak aku tuh aku bikin afirmasi positif juga sih ya untuk diri aku. Ayo Hmm. Dila, kamu bisa. Orang lain itu pasti bakal support kamu. Kamu lihat deh dari konten pertama kamu aja. Alhamdulillah banyak yang support gitu kan ya teman-teman aku. Jadi aku membangun afirmasi positif itu. Aku mendobrak rasa takut. Aku nggak boleh, Allah nggak boleh takut. Karena kayak menurut aku ya, si mental block itu tuh kayak cuman kunci gitu, kunci di mana pintunya tuh kayak kita mau maju keluar
keluar dari zona nyaman kita nih, si mental block nih kuncinya mau kita puter, terus kita buka tuh pintu, terus kita keluar, berani ngelangkah, berani berani bertumbuh, atau kita ya udah kita diemin itu mental block, tapi kita nggak akan pernah keluar dari pintu itu, kita tetap aja ada di dalam, nggak keluar, nggak berkembang kayak gitu. Ya, ya, pilihan ada di tangan kita ya, Teh, ya, sebenarnya. Benar. Oke, sip, sip. Teh Dila, ini menarik banget ya obrolan kita. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita lanjutin ke teman-teman dulu ya. Teman-teman di sini Boleh, boleh. kan ya udah pada pengen nanya gitu. Yang mau nanya bisa raise hand atau nanti open mic gitu ya. Nah, tapi kita mau ke kolom. Hmm. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya ada Mm-mm. pertanyaan nih dari Kartika, Teh Kartika. Ini Teh, konten kreator itu harus yang ekstrovert nggak sih? Kalau introvert itu kira-kira lebih susah atau gimana tuh Teh? Enggak, menurut aku enggak. Konten kreator itu yang introvert juga nggak masalah kok. Mm-mm. Malah kebanyakan kayaknya ya orang-orang yang eksis di medsos itu kayaknya introvert deh. Beneran. Terus untuk bikin konten di medsos juga sebenarnya sih nggak perlu kamu apa menunjukkan wajah ke orang-orang sih ya. Kamu bisa faceless juga banyak kan ya sekarang akun-akun influencer yang faceless asalkan kamu kayak ada sesuatu yang unik gitu di kamu. Kayak misalnya ada yang tahu nggak di sini Teteh Anggi Rostidia yang suka dipanggil Teteh Madinah. Itu beliau itu bikin konten baru pas aku baru pulang umroh Oktober 2024 tuh dia baru-baru bikin konten tuh ya. Dia nggak munculin mukanya, dia pakai cadar kan. Tapi ya itu keunikannya dia engage sama apa namanya sama audiensnya. Dia juga suaranya enak didengar tuh. Terus dia kan memecahkan masalah gitu. Dia bikin solusi dari masalah orang-orang yang pengen misalnya udah pernah umroh tapi kangen nih makanan-makanan di Madinah Mekah atau enggak kangen pengen beli abaya di sana atau pengen beli parfum di sana atau mungkin orang-orang yang belum pernah umroh juga gitu ya untuk pengen beli sesuatu yang asli dari sana karena dia tinggal di sana dia memfasilitasi itu dia open just tip tuh kayak gitu sih nggak mesti ekstrovert sama sekali nggak mesti ekstrovert. Nggak mesti ekstrovert ya. Jadi apapun yang mau ekstrovert, mau introvert, Iya, bisa aja gitu ya Teh ya. bisa Tergantung. aja, iya. Tapi memang pasti cara komunikasinya, cara bikin kontennya kan beda ya, gitu. Iya, ya, aku pernah Gitu. sih ngeliat apa dan menyaksikan seorang konten kreator yang akhirnya bilang kalau dia tuh munculin wajah ya, tidak memunculkan wajahnya gitu ya dan bahkan voice over juga Gimana gimana nih? Maaf, nggak kedengeran. ya tidak memunculkan wajah gitu. Mm-mm, Eh, mm-mm, bahkan voice over juga enggak, jadi ya udah aku mm-mm. attach gitu video-videonya terus kemudian di sorry, kemudian di ini aja storytellingnya kayak gitu Teh. Iya, 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 betul. Banyak banget kok. Jenis-jenis konten tuh banyak banget. Teman-teman bisa inilah, bisa cari yang pas untuk teman-teman gitu, untuk kepribadian teman-teman. Iya, iya, ya, tergantung nyamannya Mm-mm, gimana. mm-mm. Oke, ini juga ada nih pertanyaan dari Teh Rida. Tips and trick Hai. Teh Dila, gimana biar kita yang baru mau mulai bisa konsisten dan menyajikan konten yang menarik banyak viewers. Halo, hai Terida. Ini salah satu teman aku juga. Halo. Terida, kalau tips dari aku nih ya, biar konsisten, sebenarnya kita tuh harus bikin ini sih, harus bikin scheduling. Kita mau bikin konten apa aja ya, gitu. Terus kita harus apa namanya, coba untuk eh, misalnya nih kita seminggu sekali dulu lah bikin konten, bikin jadwal gitu. Nanti kalau udah seminggu sekali kita merasa oh udah enak, udah nyaman nih, udah luwes, bisa ke seminggu 2 kali. Terus kayak gitu dinaikin intensitasnya sampai senyamannya Terida mau bikin misalnya seminggu 3 kali kah atau misalnya setiap hari nggak apa-apa. Pokoknya seenak dan seluasnya Terida aja. Terus ya itu kalau kalau yang aku pelajari ya kita tentuin tuh tema yang kita paling kuasai itu apa yang kita kuasai, nah itu yang kita share ke orang lain dan apa sih manfaat dari konten yang kita bikin untuk orang lain, entah itu misalnya kita bisa kasih motivasi ke orang lain,
Entah itu misalnya kita bisa sharing tutorial make up misalnya buat orang lain itu kan berguna ya. Atau misalnya kita bisa sharing tentang apa resep masakan misalnya kalau suka masak gitu Terida. Terus ya itu tadi bangun support system suami juga termasuk support system loh. Suami kenapa jadi support system? Karena dia kan yang ambilin foto kita, video kita kayak gitu. Minta support system dari suami, Eh, seriusan. Gimana? Terida? Hai. balas Hai, itu langsung ngomong. gimana Terida? Sama-sama Terida. Semoga bermanfaat ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang tutorial biar senyumnya tulus dong, Teh. Tutorial. Tutorial biar senyum tulus. Aku rasa apa ya? Ah, bangkitin positive thinking kamu gitu. Jadi jangan apa-apa tuh selalu langsung negative thinking, positive thinking aja dulu. Terus bangun kebahagiaan diri kamu sendiri gitu. Jangan gantungin kebahagiaan kamu tuh ke orang lain. Bikin diri kamu tuh kayak rumah yang nyaman buat diri kamu sendiri. Jadi kamu happy gitu. Orang lain mau gimana gimana juga ya udah. Pengalaman aku ya, aku tuh sering banget teman-teman, sering banget melihat orang lain tuh baik. Semua orang tuh baik. Padahal sebenarnya tuh ya nggak semua orang tuh punya niat yang tulus kan ke kita. Tapi karena aku selalu positive thinking, kadang nih misalnya ya, kayak teman kita misalnya balas chat lama ya kita positive thinking aja. Setiap orang itu kan punya kesibukannya masing-masing. Mungkin dia lagi sibuk ngerjain apa, ngerjain sesuatu lupa bukan karena kita nggak penting, tapi karena memang dia misalnya lagi sibuk aja gitu, belum sempat gitu. Jadi itu sih dulu kalau kalau yang aku dapat pelajaran dari waktu aku kerja dulu jadi frontliner itu bangun bangun apa energi positif diri kita gitu. Singkirin lah pikiran-pikiran atau apa namanya vibes-vibes yang negatif tuh singkirin kalau aku singkirin ada orang yang bikin rudet misalnya ya yang bikin pusing gitu ya yang tidak bisa ditoleransi ya udah biarin aja terserah dia gitu tinggalin aja jaga jarak aja biar kitanya happy gitu gitu. Apa kita harus jadi frontliner dulu nih, biar Ah kita enggak juga sih. kita terbiasa Enggak. senyum terus. Oke. Apalagi apa sempat ya aku sama Tika juga kita di template muka kita tuh nggak santai. Ah, bawaan ya. Mungkin Tapi itu bisa dilatih kok, bisa banget. mungkin kurang dilatih aja sih sebenarnya. Mhm. Atau sering ada di survival mode kali ya wajahnya. Iya, ini apa sih bangkitin? Oh aku lupa. Bangkitkan rasa kita tuh happy ketemu sama orang ini nih. Misalnya aku mau ketemu sama teman-teman di sini, mau ketemu sama Nisrina, Tika dan semua. Aku membangkitkan rasa aku happy banget loh bakal ketemu orang-orang ini. Jadi kayak yang keluar tuh ya udah kelihatan happy gitu. Hmm. Eh, Siap, siap. Oke tuh teman-teman ya. Jangan lupa ya senyumnya, senyum yang tulus. Oke, sip. Terima kasih, Teh Dila. Kita ke iya sama-sama. ini ada Kak Sela. Teh Dila, kontennya menarik. Wah, makasih banyak. Udah tengok-tengok Mana, berat Sela. mana ya? Aku nggak bisa lihat semua chatnya ya, Nis. Nggak apa-apa, aku bacain aja. Oke, Belajar desainnya di mana sih? belajar desain. Oke. Aku belajar desain Canva itu sebenarnya lihat dari YouTube. Lihat dari YouTube, lihat dari konten orang di TikTok, lihat dari konten di Instagram. Terus aku ulik-ulik sendiri, teman-teman. Itu kali ya Teh ya, bedanya Teh Dila bener-bener yang passionate banget gitu ya. Padahal YouTube-nya sama kan ya, aku memang Teh Dila. Maksudnya aku juga bisa ngulik gitu ya. Tapi mungkin karena Teh Iya. passionate banget di bidang itu, akhirnya ngulik-ngulik sendiri juga bagus gitu hasilnya. Karena Tapi ini juga, oh iya, cari inspirasi. Cari inspirasi hmm, dari konten-konten orang lain nih, cari konten-konten kreator yang kontennya tuh lucu gitu ya, yang menarik, yang mungkin satu vibe sama kamu. Cari inspirasi dari situ, cari inspirasi dari Pinterest juga. ah, oke Banyak oke. banget inspirasi di Pinterest.
Oke, oke. So, ini Teh Dela nge-freeze ya di aku. Oke, oke. Udah mau diajarin. Bikin inspirasi ya Teh Dela ya. Kalau misalkan gini Teh, aku kan tipenya kalau kebanyakan Mm-mm. tensi justru makin pusing ya. Nah, teman-teman ada nggak Oh yang gitu. makin banyak tensi? Kayak Atika tahu banget aku kalau kebanyakan dapat informasi tuh langsung ngebul gitu, nge-freeze dan nanti dulu ya Tik gitu kan. Nah, misalnya buat tipe-tipe kayak aku gitu Teh. Kalau Mm-mm. gimana mesti nyari referensinya itu di apa di diseleksi kah atau gimana? Iya, cari referensinya diseleksi sesuai sama karakternya kita masing-masing. Misalnya, kalau aku kan sukanya tipenya yang emang rame gitu ya. Jadi aku memang akan mencari tipe-tipe editing atau tipe-tipe konten yang rame gitu. Tapi tapi pelan-pelan aja nih. Kalau misalnya kayak kamu apa namanya mudah untuk burnout gitu ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, pelajarin aja misalnya satu hari satu trik aja. Satu hari satu trik ada tuh di TikTok, cuman aku lupa ya siapa namanya ya. Nanti kalau aku ingat aku share di ini ya, di Instagram story aku ya. Nanti pas aku nemu. Itu aku belajar editing Canva di situ dari TikTok itu. Tapi pelan-pelan aja, satu hari satu, pelan-pelan. Oh, kayak gini, oke. Kalau misalnya udah burnout ya nggak apa-apa, tinggalin aja dulu, kerjain dulu aja yang lain, kayak gitu. Dan sesuaikan aja sama kayak ton warna. Aku tuh bikin konten memang aku bikin dulu ton warnanya aku gitu. Misalnya eh, warna apa aku simpen tuh itu sebagai ton warna aku. Jadi nanti saat aku bikin konten tuh ya aku main di warna itu aja. Aku mainin juga fontnya. Font yang memang sesuai sama eh yang aku suka gitu ya, sesuai sama kepribadian aku gitu. Ya, Kayak gitu. ya. Jadi nanti ya fontnya nggak akan beda-beda jauh lah gitu. Gitu. Mhm. Menarik, menarik, menarik. Ya, ini siapa nih yang Mm. ini kayak aku? Nanti tulisannya apa, nanti warnanya apa gitu. Ya mungkin kepribadiannya random kali ya, Teh. Nah, Iya, kayaknya mungkin itu yang bikin burnout kali, Nis. oke, ini ada dari Kak Carolina. Eh, temen yang support dan gak Hmm. tau pasti ngaruh juga kan ya, Teh ya. Kalau teman yang support, yang selalu support kita, Ngaruh banget kakak. Yes, yes, banget. itu ngaruh banget kakak Karolin. Sungguh-sungguh sangat ngaruh. Jadi memang kita tuh harus pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih teman di sini dalam artian kepribadiannya ya, Mhm. gitu. eh aku selama 37 tahun hidup sudah malam melintang ini menghadapi berbagai jenis orang. Aku jadi mulai ada feel gitu. Kalau misalnya ini orangnya tulus support sama aku akan genggam dia gitu. Aku nggak akan ngelepasin. Tapi kalau misalnya orangnya toksik, suka kritik yang judgement yang bikin diri kita ciut gitu ya. Atau misalnya dia iri, nggak mau kalah gitu kan ya. Ya udah aku akan menjaga jarak gitu. Karena apa? Kita harus membersihkan energi-energi yang menempel di diri kita. Soalnya energi itu menular, seriusan. Iya, yang ngalir ya, energi itu kan. Kalau kamu terus-terusan ada, kalau kita terus-terusan, iya nular. Kalau kita terus-terusan ada di dekat orang yang toksik, terus kita dengerin terus omongan toksiknya ya, itu nggak akan bikin kita maju. Kita tuh bakal terus aja di situ, kita nggak akan pernah berani melangkah gitu. Tapi saat kita ketemu sama teman-teman yang suportif banget gitu ya, suportif ke kita, mereka juga tulus sayang sama kita, kayak yang terbaik buat kita. Mereka akan kasih kamu semangat yang benar-benar semangat banget, beda lah, seriusan. Iya, 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 iya. Ya, jadi lingkungan itu penting banget ya. Gitu, Kakak Karol. Hmm. Oke, jadi jangan Hmm. lupa. Ya, betul, lingkungan penting, betul, Ferida. Hempas yang toksik, oke? Kita Oh, harus bahagia hidup ini ya, dunia akhirat. tip kita sebenarnya di sini lagi belajar apa ya? Belajar bahagia, belajar belajar Mhm. positif, belajar memiliki aura-aura yang positif. Yes. Ah, oke. Iya, karena itu apa ya? Apa teh? Itu modal. Apa tuh apa tuh? Modal-modal kita ya, biar bisa tenang dalam menjalani hidup. Oke, ini teh, ini pada banyak Mhm.
tertarik sama desainnya Teh Dila dan pengen banget nextnya diadain kelas lagi gitu. Mungkin Wah, Masya Allah. kelas khusus untuk membuat konten, desain atau apalah gitu terkait perkontenan gitu. Nah, ini juga ini pertanyaan dari Kak Aduh, Karo. makasih banyak ya teman-teman. Nextnya kita, insya Allah ya kita jadiin ya mungkin ya Teh ya. Nextnya kelas lagi. Makasih banyak. Aku todong, kita langsung todong ya. Wah, nih Kelas apa? kita adain kelas lagi terkait dengan desain gitu yang ya ilmu-ilmu yang Teh Dila miliki lah. Tuh udah aku juga langsung katanya. Ah, Iya, tapi beneran teman-teman. Aku juga masih belajar, teman-teman. Beneran kita belajar bareng ya nanti ya. siap, 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 Teh. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Teh dari Kak Carolina atau Caroline kali ya atau apalah ini ya. Mm-mm. Mungkin aku salah baca. Maaf ya kalau Caroline. Iya itu teman aku juga sih. oh. Nah, Iya, kita apakah belajar bareng-bareng. merubah diri kita secara fisik apa nih? Apakah merubah diri Gimana? kita? Ntar dulu Teh aku bacain dulu. Oke, oke. Apakah merubah diri kita secara fisik tanpa harus jadi orang lain, misalkan lebih dandan, lebih rapi, bisa ningkatin pede enggak tuh Teh kira-kira? Ningkatin banget. Oke. Serius. Aku pengen kasih tahu di sini ya dulu. Makanya kenapa suka lihat gak sih frontliner di bank tuh pasti mereka tuh seragaman ya kayak rambutnya seragam, cara pakai kerudungnya seragam. Karena memang grooming itu penting teman-teman. Buat apa? Buat menarik karena nggak bisa dipungkiri orang itu pasti ngelihat Persis. covernya dulu kan, bukan isinya dulu sebenarnya. Bener gak? Jadi bener banget penting juga sih ini kita kayak mulai belajar dan jadi diri kita sendiri tapi bikin diri kita jauh lebih menarik gitu. Kita dandan misalnya well dress gitu ya. Kita misalnya pakai baju yang lebih outfitnya yang lebih apa ya, yang lebih kekinian misalnya yang warnanya jangan yang tabrak-tabrakan gitu kan. Kayak gitu sih. Penting banget kayak make up tuh make up dekorasi, make up dekorasi aku bilangnya kayak alis misalnya ya atau sedikit blush on, lipstick yang berwarna biar gak pucet. Itu tuh bener-bener merubah PD kita loh. Serius teman-teman. Ini ada yang nanya nih Teh. Teh itu pitanya jepit Apa? atau dung? Itu Ini pita, pitanya sungguh serius ini pita dari baju. ini menarik-menarik. Sebenarnya kayak sebenarnya tiap orang itu punya sekarang lagi happening banget itu Teh color analisis ya. Yang setiap orang itu punya colornya tersendiri gitu. Jadi kayak make upnya nih orang cocok kalau make upnya apa, bajunya Iya. cocok bajunya tuh ya, tapi balik lagi sih ke diri teman-teman kayak teman-teman ngerasa kayak nyamannya ketika pakai baju model apa, warna apa, make upnya yang kayak gimana. Mungkin dengan nyamannya itu akhirnya kayak ningkatin percaya dirinya gitu kali ya Teh. Betul, betul, betul. Kalau aku pribadi sih aku nggak ikutan color analysis itu ya karena aku lebih ke aku memang suka coba-coba kan ya dari warna lipstick. Kalau kayak foundation atau bedak sesuaikan sama sama warna kulit kita. Tapi kalau misalnya kayak lipstick atau misalnya blush on gitu, terutama lipstick sih yang suka lumayan merubah muka kita ya. Kita sesuaikan aja. Coba kalau aku sih lebih ke coba-coba nih sih ya kayak mana nih yang cocok buat aku gitu. Baju juga baju model apa sih yang bikin kita pede kan setiap orang masing-masing ya. Betul, betul. Cuman ya itu sesuaikan aja sama style kita. Tips dari aku nih kalau misalnya kamu pakai baju tuh jangan yang bermotif bermotif semua misalnya jangan apalagi misalnya pakai hijab. Kalau misalnya hijabnya bermotif ya bajunya yang polos. Kalau bajunya bermotif kerudungnya yang polos. Kan aku masih suka ngeliat itu ya orang motif apa hijabnya motif terus bajunya juga motif. Lebih baik sih dihindari, lebih baik. Terus kalau bisa sih ya senada atau mix and match suka ada kok. Aku suka lihat ini juga di Pinterest ada mix and match warna tuh ada kayak gitu. Aku juga suka gitu loh Teh. Maksudnya kayak Gitu nih. ngeliatin orang gitu, oh kalau bajunya gini, mestinya gini, 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 gini gitu kan.
Tapi ternyata mungkin stylenya dia begitu gitu. Heeh. Udah kayak gitu kan. Oke, oke. Nah, ini teh ternyata Ya, iya. Tapi kalau dia pedenya begitu sih nggak iya, apa-apa ya. kalau dia Tiap, heeh. ya gitu kalau teman-teman PD-nya ternyata begitu ya udah kayak gitu. Soalnya kan tiap orang kan beda, beda. Iya. Yang penting sih rapi, rapi dan bersih dan pantas kita pakainya gitu. Kita kayaknya mesti apa? Mesti bikin kelas grooming ya Mm-mm. sama Teh Dila. Ini ada Jadi ini ya, jadi lebar ya, jadi meluas ya. ternyata nggak cuma ada yang request kelas desain teh, tapi pengen juga kelas make. Sama-sama kakak Karo. Kenapa? Ternyata Nah, nggak cuma kelas pengen make up, kelas grooming. kelas, tapi kelasnya kelas make up gimana tuh? Lucu ya. Boleh, boleh, ayo kapan-kapan. Ya bisa lah aku sedikit-sedikit. Iya, oke deh. Wah, ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi di chat atau mungkin mau raise hand, mau nanya langsung? Ada? Silahkan, silahkan. Oh, ada lagi yang nanya nih, Teh Mbak Des. Oh, oke. Teh Dila, apakah akun Gimana Teh? Apakah harus difokuskan Teh Desti ya? Tanya. dulu atau Oke. boleh kontennya? Gimana? Kalau mau personal branding sih memang harus difokuskan temanya satu. Misalnya untuk apa gitu. Misalnya Teh Desti pengen sharing tentang apa, misalnya di media sosialnya fokusin satu, tapi diselang-seling juga sama misalnya ada eh, yang hiburannya lah, atau misalnya ada diseling sama kehidupan pribadi Teh Desti, tapi mostly kebanyakan temanya tuh ya tentang hal yang mau Teh Desti apa share gitu, mau Teh Desti sharing gitu Teh Desti. Jadi ada sih kalau sebenarnya kalau aku belajar tuh ada namanya pilar di mana itu tuh kayak buat kita nentuin apa sih namanya nanti tuh kita misalnya mau postingan misalnya tentang apa ya. Hanya ada ya Teresi mau sharing tentang pengalaman dapat beasiswa misalnya ya. Ntar eh, ada konten pilarnya tuh misalnya 70%-nya edukasi, education misalnya cara dapetin beasiswanya atau misalnya kenapa sih kita perlu belajar gitu gitu ada beberapa persennya diselipin sama humor misalnya kayak gitu sih yang aku pelajari ya jadi sharing sesuatu yang memang pengen kamu sharing dan kamu kuasai gitu Oke, sharing tentang tone apa? of voice kita bikin konten itu tone of voice kita diri kita atau brand Instagram yang kita pegang tuh harus senada gitu, harus sesuai. Misalnya, tone of voice-nya misalnya mau friendly, terus pakai bahasa yang sehari-hari, misalnya bahasa yang mudah dimengerti sama audiens, kita pakai terus bahasa ini. Terus biar biar orang tuh tahu saat ngeliat konten tuh, oh ini kontennya Miss Rina, misal, oh ini kontennya Desti, ini bahasanya kayak gini. Selain itu, tuh kayak ya itulah harus ada ciri khasnya gitu, Tedes, gitu. Oke, ini ada lanjutannya lagi nih Teh. Kalau misalnya ternyata mau Gimana pindah gimana? akun baru, mending bikin akun baru ya. Soalnya kalau soalnya beda banget sama postingan yang udah-udah gitu sebelum-sebelumnya. Kalau mau pindah Oh, haluan, nggak apa-apa sih. Kalau menurut aku nggak apa-apa. oke. Mau pindah haluan, boleh aja sih. Boleh aja bikin akun baru. Akun yang jadi udah dari awal kita akan selaras gitu ya tone of voice-nya. Nggak apa-apa juga sih. Cuma memang agak lebih lama, akan lebih susah untuk membangun apa namanya orang-orang untuk tahu, untuk follow. Kecuali memang kita ini ya kita advertisein misalnya kayak di misalnya aku nih bikin second account misalnya Noni Restart ya aku suka bikin ini juga bikin pengumuman juga di akun IG lama aku kalau aku tuh punya akun ini loh sharing tentang ini gitu nggak apa-apa banget tapi sebenarnya
kalaupun pakai akun lama juga nggak apa-apa banget. Misalnya postingan-postingan sebelumnya tuh beda sama postingan baru kita nggak apa-apa banget kok. Aku sering banget ngeliat konten kreator tuh mereka juga postingan-postingan lamanya tuh ya nggak sama dengan postingan terbaru mereka yang mereka lagi jalani gitu yang mereka lagi fokusin gitu. Aku sering sih lihat kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah juga kok Tedes. Oke, 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 siap-siap. Enaknya kan udah banyak tuh followersnya ya gitu, jadi udah Mm-mm. lebih tahu gitu. Betul kan? Sama-sama. Karena ngebangun yang baru juga eh, nggak mudah gitu ya Teh ya, bukan bukan mematahkan, tapi mungkin kayak senyamannya aja gimana, apakah tipenya yang bisa gitu ngelola dua akun gitu ya, atau ya nggak apa-apa seiring berjalannya waktu nanti ketemu lagi Mm-mm. tuh kita tuh lebih mau fokusinnya kemana gitu kan ya Teh ya. Oke, siap teman-teman, ini kita sudah menuju ke. Betul, gak apa-apa, senyamannya aja. Mau bikin akun baru boleh, mau bikin yang lama juga nggak apa-apa. Oke, siap, siap, siap. Tergantung pilihannya teman-teman aja sih. Oke, siap Teh Dila. Terima kasih Betul. banyak Teh Dila. Oke, mungkin sebagai penutup begitu ya Teh Dila ya. Di sini teman-teman sudah jam 20.38 begitu. Ada nggak pesan-pesan nih Teh buat kita-kita nih di sini gitu, yang mungkin masih ngerasa takut gitu, masih punya mental block gitu, mau melangkah kayak gitu ya, baik itu dalam dunia perkontenan ataupun apapun gitu dalam hidupnya. Ada nggak pesan-pesan Teh buat kita-kita semua nih di sini? Oke, teman-teman, aku pokoknya mau ngajakin kalian, mau support kalian, mau motivasi kalian biar kalian tuh berani, berani ngelangkah dulu karena self confidence itu, percaya diri itu akan tumbuh ketika kita udah mulai berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita dan konsisten melakukan itu. Aku selalu ingat ada kata-katanya Mbak Najwa Shihab ya, aku ingat banget di podcastnya Rahasia Gadis. Ini yang selalu aku ingat, dia bilang, kalau mimpi kamu tuh nggak bikin kamu takut, nggak bikin kamu gelisah, nggak bikin kamu deg-degan, dan nggak bikin kamu mempertanyakan, aduh aku bisa nggak ya ngelakuin ini, berarti mimpi kamu tuh belum cukup gede, teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya ada rasa takut, gemeter, berarti itu mimpi teman-teman tuh gede dan teman-teman harus mulai melangkah. Bagus dong, berarti teman-teman harus berarti kan itu kan teman-teman mau tumbuh ya. Dan nggak mudah juga kan sebenarnya untuk keluar itu ya, tapi kita harus berani ngedobrak gitu. Itu artinya teman-teman mau bertumbuh, mau berubah jadi lebih baik, jadi versi terbaik diri teman-teman gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi aku jadi dapat apa ya, dapat ya banyak insight lah ini gitu ya. Termasuk tadi tuh yang terakhir, kalau kita nggak dibuat takut, resah sama mimpi kita, berarti mimpi kita itu belum besar gitu. Justru kalau kita resah, kita ada ketakutan, kita mesti melangkah kayak gitu ya. Sama kayak ya dalam keseharian, Iya, makasih Sela. ketika dalam keseharian kita menemukan keresahan, kegalauan, berarti ada permasalahan yang perlu kita pecahkan dan bisa jadi kita tuh hadir untuk em, memberikan solusinya kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini jangan Mm-mm. gitu ya Teh ya, buat melangkah kayak gitu ya. Em, Ya setiap orang Yes, itu ya. punya masing-masing kayak gitu. Oke, teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman atas kehadirannya. Teh Dila juga terima kasih banyak. Mungkin sebelumnya kita mau foto-foto dulu nih, teman-teman. Boleh open cam mungkin yang bisa open cam. Terima kasih banyak juga ya untuk tim konselor karir yang udah kasih aku kepercayaan buat sharing journey ini. Terima kasih banyak juga ya buat teman-teman yang udah ikutan nih Zoom sharing sessionnya. Makasih udah meluangkan waktu ya. Semoga apa yang aku sharingin ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semangat! Amin. Next kita bikin lagi ya, oke ya teman-teman ya Teh Dila ya. Oke, teman-teman ada yang bisa open cam? Kita foto dulu, kita dokumentasi. Oke, sama-sama. Ada yang mau ikutan lagi? Kita buat dokumentasi dulu.
Ada lagi yang mau ikutan? Ada lagi? Oke deh, kita mulai ya. Oke, satu, Oke. dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya, teteh-teteh, kakak-kakak, Teh Dila juga terima kasih banyak atas waktunya malam-malam begini gitu ya kita dapat banyak cerita, dapat banyak insight tentunya gitu. Setiap orang kan punya cerita dan kita bisa belajar dari setiap orang kayak gitu. Mohon maaf ya Teh Dila Betul. semua apabila dalam keberjalanan acara ini banyak salah-salah kata dari aku selaku pemandu acara. Oke, siap teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali yang mau beraktivitas dan selamat beristirahat. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.